Ini merupakan mobil Nissan yang dulu biasanya gue pakai kalau main game di PS2. Gamenya Need for Speed. Tapi sebenarnya sih yang dipakai itu adalah versi sebelum ini, yaitu Nissan 350Z. Sedangkan yang satu ini merupakan Nissan 370Z tahun 2009. Gimana tentang review lengkapnya? Langsung aja kita ke videonya. Halo guys, selamat datang di YouTube Hosyomotif. Jadi hari ini kita lagi ada di showroom Welfart yang lokasinya ada di Bursa Mobil BSD. Welfart ini merupakan Hosyo Certified Dealer. Jadi mobil-mobil yang ada di sini, yang teman-teman lihat di sini, sudah tergaransikan oleh berbagai perlindungan dari Hosyo Care Plus. Nah, untuk hari ini kita lagi dapat kesempatan spesial mau review kuning yang satu ini. Ini udah sama ya sama bajunya. Jadi yang ini adalah Nissan 370Z 370Z tahun 2009. Tahun 2009 ini merupakan tahun awal transisi dari model sebelumnya 350Z menjadi sekarang ini. Kalau kita bandingin dari desainnya, kita lihat dulu dari bagian depannya. Salah satu yang paling mencolok itu adalah di bagian headlampnya. Kalau yang sebelumnya 350Z itu lampunya agak kotak, tapi yang sekarang di 370 ini dia cenderung seperti mungkin bumerang ya. Atau bisa juga menggambarkan siluet huruf Z ya. Karena ini merupakan Z series dari Nissan. Desain lampu depannya juga mirip sama desain lampu belakang yang nanti kita akan lihat juga. Untuk spek lampunya sendiri, dia menggunakan proyektor HID. Kelasnya bisa dibilang flagship karena pada masa itu mobil-mobil umumnya masih menggunakan halogen yang biasa. Terus kalau kita ngelihat body kitnya ya, mobil ini body kitnya sudah diganti, sudah ditambahkan, jadi kelihatan lebih padat, lebih gondrong, dan menjadi klik banget ya dengan velgnya ini. Velgnya ini cukup besar sekali. Kalau kita ngintip ke spesifikasi velgnya, dia ini menggunakan 255/30 ring 21, sedangkan yang belakang dia itu lebih lebar, 305/25 ring 21. Three-piece dari mereknya sih pakai Velano. Wow, ini kita nggak tahu persis spesifikasi velgnya. Yang pasti feeling kita sih ini lebarnya belasan kayaknya ya. Yang belakang mungkin 11,5 kah? Yang depan 9,5. Tapi yang pasti ini sih lebar banget. Kita lanjut bergeser ke sisi bagian samping. Di sini ada emblem Z karena ini merupakan Z series dari Nissan. Bisa dibilang Z itu di bawahnya GTR ya. Jadi kalau secara urutan mungkin GTR terus Z series, baru di bawahnya Nissan-Nissan seperti Silvia. Ini merupakan salah satu bagian yang menurut gua ini paling seksi dari mobil ini. Karena kalau kita lihat dari bagian samping, mobil ini benar-benar kelihatan kap mesinnya panjang, atapnya nggak terlalu tinggi, dan bagian belakangnya benar-benar melebar. Bahkan kelihatan ya, fender quarter di bagian sini nih kelihatan banget seperti wide body. Padahal mobil ini aslinya juga ya memang bagian belakangnya sih lebih semok ya. Terus kalau kita lihat ini, nah, bukan pintunya juga cukup ikonik dan kacanya juga sudah frameless. Geser lagi ke sisi bagian belakang. Ngintip ke bagian belakang, ini spoilernya gede banget ya, wingnya. Body kit belakangnya juga masih senada dengan yang bagian depan. Dan ini kelihatan ya kalau dari belakang. Quarter fendernya kelihatan keluar banget dibanding body sisi bagian atas sini. Terus desain stop lampnya ini juga bentuknya sih mirip sama yang bagian depan. Seperti bumerang ya kalau gue bilang. Terus di bagian bawah ini juga sudah diganti knalpotnya. Mufflernya ada dua, sangat mencirikan bahwa ini adalah mobil sport. Sebelum kita masuk ke dalam, kita bahas dulu spesifikasi mesinnya. Ini dia mesin yang cukup legend, 3700 cc V6 naturally aspirated, tanpa turbo, tanpa supercharge, tanpa hybrid apapun. Tenaganya 332 horsepower dan torsinya 366 Nm. 0 ke 100 mobil ini diklaim sekitar 5 detik saja. Wow, lumayan kencang dan sah menjadi sports car. Yuk kita intip bagian dalamnya. By the way, mobil ini varian yang Matic. Dia kalau Matic 7 speed, kalau yang manualnya 6 speed dan rear wheel drive. Ini kita sambil nyalain ya, sambil kita dengerin suara knalpotnya. Bener-bener ciri khas mobil V6 ya suaranya. Beuh, enak banget ya suaranya pas dia lagi idle kayak gini. Nah, kita mulai dari bagian joknya dulu. Ini kalau untuk pengaturan joknya, dia itu kalau untuk maju, mundur, dan juga untuk recliningnya sudah elektrik.
Tapi untuk naik turunnya dia masih manual, harus diputar dari sisi bagian kanan. Terus kalau kita lihat ini bahan-bahannya sweat ya, dari mulai joknya, terus juga setirnya, sampai ke dashboardnya semua juga. Terus yang unik dari mobil ini adalah kalau kita atur pengaturan setirnya, dia sayangnya belum bisa teleskopik ya, hanya bisa tilt saja. Tapi yang lucu adalah ini dia, dashboardnya ikutan naik dan juga turun. Jarang ya mobil yang speedometer ikut naik turun ketika setirnya sedang diatur. Kalau kita lihat ke fitur-fitur yang ada di bagian tengah, sebenarnya nggak terlalu banyak fiturnya. Mungkin bisa dibilang juga sudah agak out of date, karena ya mengingat mobilnya ini tahun 2009. Tapi di sini ada cooler dan juga heater seat. Lalu di bagian tengahnya ini bisa Bluetooth, tapi belum bisa Apple CarPlay dan juga Android Auto. Kalau kita lihat layout dari head unitnya, ini mengingatkan sama Nissan Elgrand ya, tapi kalau punya Elgrand sih jauh lebih gede ya. Di bagian atas juga ada 3 gauge. Ini yang pertama ada jam, lalu ada voltase dari aki, dan juga temperatur mesin dari mobil ini. Untuk interiornya sih bisa dibilang nggak terlalu luas ya, mengingat karena mobil ini cukup lebar banget, tapi dalamnya sih nggak terlalu luas. Dan juga dia ini benar-benar two-seater, tidak ada jok apapun di sisi bagian belakangnya. Coba kita gas dikit kali ya nih mobil. Biar lebih afdol, coba kita gas dulu mobilnya biar kita benar-benar ngedenger suara dari V6-nya. Wow, suaranya benar-benar enak banget ya. Kalau teman-teman nanya, nih mobil kira-kira cocok ya buat siapa? Menurut gua mobil ini cocoknya untuk orang-orang yang mungkin ketika dulu masa kecilnya sering main game-game tadi yang udah gue sebutin, atau orang-orang yang mungkin udah bosen, sekarang kan eranya mobil hybrid, mobil listrik. Sedangkan yang satu ini bener-bener naturally aspirated, bener-bener mesin tanpa embel-embel, tambahan teknologi mungkin bisa disebutnya. Nggak ada turbo, nggak ada hybrid, nggak ada supercharge, nggak ada listrik-listrikan. Bener-bener ini pure V6 3700 cc. Untuk mobil yang satu ini sih nggak dijual ya sama Welfart. Ini merupakan salah satu koleksinya aja. Tapi di sini juga ada banyak koleksi-koleksi lain yang dijual. Ada mulai dari BMW, Range Rover, terus di situ ada Nissan, Jeep, Lexus, dan masih banyak lagi yang lain. Jadi kalau teman-teman lagi cari mobil bekas yang pastinya berkualitas dan juga aman, bisa langsung aja main-main ke showroom Welfart yang ada di Bursa Mobil BSD. Jadi kurang lebih sekian aja untuk videonya. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Welfart, dan juga jangan lupa untuk follow TikTok dan juga Instagramnya @hosyocarplus. Sekian aja videonya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Dah, kita mau pakai jalan-jalan dulu kali di mobil. Fun to drive banget nih mobil.